Bayangkan kamu lahir hari ini dan baru meninggal 500 tahun kemudian. Kamu melihat dunia berubah berkali-kali. Kota kecil berubah menjadi megapolitan futuristik. Teknologi yang hari ini terlihat mustahil menjadi hal biasa. Kamu menyaksikan negara bangkit, perang terjadi, peradaban runtuh. Lalu dunia berubah lagi. Semuanya dalam satu kehidupan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hidup selama 500 tahun benar-benar sebuah anugerah? Atau justru kutukan terbesar bagi manusia? Selama ribuan tahun, manusia selalu mencari cara untuk hidup lebih lama. Dari ramuan keabadian di zaman kuno, sampai teknologi modern yang mencoba memperlambat penuaan. Hari ini, para ilmuwan mulai meneliti bagaimana memperbaiki sel tubuh, memodifikasi gen, bahkan memperlambat proses menua. Artinya, kemungkinan manusia hidup jauh lebih lama bukan lagi sekedar cerita fiksi ilmiah. Tapi sekarang, bayangkan sesuatu yang lebih ekstrim. Bagaimana jika manusia benar-benar bisa hidup hingga 500 tahun? Apa yang akan terjadi pada dunia? Dunia perlahan berubah menjadi tempat yang padat, panas, dan sulit ditinggali. Dan itu baru masalah populasi. Masalah berikutnya adalah kekuasaan. Hari ini pemimpin dunia terus berganti. Tapi bagaimana jika seorang pemimpin bisa hidup 500 tahun? Bayangkan, miliarder yang terus mengumpulkan kekayaan selama berabad-abad. Atau penguasa yang tidak pernah kehilangan pengaruhnya. Orang-orang tua akan mengendalikan hampir semua hal. Ekonomi, politik, teknologi. Generasi muda mungkin kesulitan mendapatkan kesempatan karena posisi penting sudah diisi oleh orang-orang yang lahir ratusan tahun lalu. Dunia bisa menjadi sangat stagnan. Ide baru sulit muncul, perubahan berjalan lambat karena mereka yang berkuasa terlalu lama mempertahankan sistem lama. Dan perlahan masa depan berhenti bergerak. Lalu muncul masalah yang jauh lebih mengerikan. Beban mental manusia. Otak manusia mungkin tidak dirancang untuk menyimpan pengalaman selama 500 tahun. Bayangkan mengingat ribuan wajah, ratusan kehilangan, puluhan tragedi. Kamu melihat teman-teman mati, anak cucumu meninggal lebih dulu, dan kamu terus hidup sendirian. Pada awalnya, hidup panjang mungkin terasa menyenangkan. Tapi setelah 300 atau 400 tahun, apakah manusia masih memiliki semangat untuk hidup? Atau justru merasa lelah dengan dunia? Banyak orang mungkin mengalami depresi berat, kehilangan tujuan hidup, karena semuanya terasa sudah pernah dilakukan. Cinta menjadi biasa, pekerjaan terasa membosankan, hiburan tidak lagi menarik. Dan akhirnya manusia mulai mempertanyakan sesuatu. Apakah kematian sebenarnya adalah bagian penting dari kehidupan? Tanpa batas waktu, hidup mungkin kehilangan makna. Hari ini kita menghargai momen karena kita tahu semuanya sementara. Kita mengejar mimpi karena waktu terus berjalan. Tapi jika manusia hidup 500 tahun, orang mungkin mulai menunda segalanya. Masih ada waktu nanti. Dan kalimat itu bisa berlangsung selama ratusan tahun. Ironisnya, umur panjang mungkin membuat manusia kehilangan rasa urgensi untuk benar-benar hidup. Namun di sisi lain, ada juga kemungkinan luar biasa. Bayangkan ilmuwan yang memiliki waktu 400 tahun untuk meneliti penyakit, atau seniman yang menyempurnakan karya selama 1 abad. Peradaban manusia mungkin berkembang jauh lebih cepat, karena pengetahuan tidak hilang setiap generasi. Orang-orang paling pintar bisa terus menciptakan inovasi selama ratusan tahun. Mungkin manusia akhirnya berhasil menjelajahi galaksi, menyembuhkan semua penyakit, atau menciptakan teknologi yang hari ini mustahil dibayangkan. Dengan umur 500 tahun, manusia mungkin berubah menjadi spesies yang benar-benar baru. Tapi tetap saja, semakin lama manusia hidup, semakin besar pertanyaan tentang arti kehidupan itu sendiri. Karena mungkin yang membuat hidup berharga bukanlah seberapa panjang waktunya,
melainkan betapa terbatasnya waktu itu. Dan mungkin karena kematianlah manusia belajar menghargai hidup. Jadi, sekarang bayangkan sekali lagi. Jika suatu hari teknologi benar-benar memungkinkan manusia hidup hingga 500 tahun, apakah kamu mau menerimanya? Atau justru memilih hidup singkat, namun benar-benar berarti? Karena pada akhirnya, hidup yang panjang belum tentu hidup yang bahagia.